Ternyata tidak semua orang bisa mendaftar di seleksi pendaftaran P3K CPNS tahun 2024. Dikarenakan hal ini, tonton video ini dari awal sampai selesai supaya teman-teman tidak salah dalam pendaftaran P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mas Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas ya mengenai bagaimana cara melihat data apakah nama kita sudah termasuk di skala prioritas yang lulus di P3K tahun 2024 atau tidak. Karena itu sangat menentukan. Karena tidak semua orang bisa mendaftar. Karena ada skala prioritas paling tinggi. Dan itu ketika teman-teman masuk ke dalam situ, teman-teman otomatis akan lolos gitu guys ya. Jadi sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Let's go, kita bahas di videonya. Oke, kita kemarin sudah membahas ya banyak sekali mengenai edukasi CPNS, dan kita sekarang fokus di P3K karena di masa CPNS sekarang masih menunggu jadwal untuk SKD. Jadi kita fokus di P3K untuk sekarang guys ya. Oke, nah ternyata teman-teman perlu ketahui ya guys ya, di P3K tahun 2024 ini ada fakta terbaru bahwa tidak semua orang bisa mendaftar di P3K tahun 2024. Di sini ada konfirmasi dari web ssscsn.co.id. ssscsn.bkn.go.id. Di sini pendaftaran seleksi P3K bagi pelamar prioritas. Jadi yang paling diprioritaskan. Nah, itu ada guru P1 2021 dan D4 bidan pendidik lulus tahun angkatan 2023. X THK 2 dan tenaga non-ASN terdata di database BKN sudah bisa dilakukan. Nah, bagi teman-teman, karena kan di sebelum-sebelumnya ya, banyak di rapat-rapat DPR itu mengatakan bahwa untuk skala prioritas nantinya, apalagi yang tenaga ini ya, tenaga non-ASN yang terdata di database BKN itu otomatis akan lolos. Nah, ini saya tidak tahu juga apakah ini fakta atau benar, tapi kalau pernyataan dari beberapa sidang di DPR itu otomatis akan lolos karena itu cuma apa ya namanya, cuma ya intinya teman-teman ikut saja dan akan lolos itu ketika teman-teman sudah terdata di BKN. Nah ini tuh konsep di SSCSN sudah berubah ya dibandingkan CPNS tahun 2024 kemarin, karena di sini ada tambahan tools, yakni cek lamaran non ASN. Yang dimaksud adalah non ASN yang sudah terdaftar di BKN, karena banyak sekali pertanyaan di sebelumnya terbuka ini ya P3K itu bagaimana cara mengeceknya. Nah, ngeceknya langsung saja di sini. Sekarang kan sudah bisa. Jadi teman-teman bisa cek langsung aja namanya teman-teman apakah termasuk di tenaga non ASN yang terdata di database BKN atau tidak. Karena hal itu menentukan sekali guys ya. Coba kita cek langsung guys ya. Caranya ini, klik aja. Sekarang loading karena memang lagi kencang-kencangnya gitu guys ya. Jadi sabar ya. Nah, ini. Nah, di sini ada tools juga, cek materi peruli, cek status pengaduan, layanan help juga ke atas sandi pengaduan data P3K. Ini banyak semua ya. Ini status pengaduan bukan ini. Ini teman-teman bisa cek namanya teman-teman. Ini ya pengecekan data pegawai non ASN. Nah, teman-teman bisa cek pertama nama lengkap. Ini wajib semua diisi ya. Misalnya nama lengkapnya teman-teman Sunarto misalnya ya. Sunarto. Nicknya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya ya. Saya tidak tahu nicknya berapa ya. Kita asal-asal aja. Instansi misalnya nama instansi pemerintah Kabupaten misalnya Bantaeng ya. Bantaeng misalnya. Nah, tempat lahirnya teman-teman isi misalnya Bantaeng juga ya misalnya ya. Bantaeng, tanggal lahir teman-teman isi aja misalnya di, coba lainnya lagi coba. Oh, udah bisa ya. Ini coba di tahun misalnya di 2000 ya, misalnya 2000 Februari misalnya tanggal 11. Nah, kalau sudah teman-teman langsung isi di kode captchanya misalnya 79694. Nah, teman-teman wajib isi semua guys ya, isi semua supaya teman-teman bisa melihat. Nah, kalau sudah teman-teman kirim aja. Oh, nicknya salah ya. Coba kita 16 karakter. Coba ini 10 ya. Sudah 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5
Nah, kita sementara pengecekan gitu. Jadi, kalau teman-teman namanya sudah masuk di sini berarti ya otomatis teman-teman akan lolos gitu. Tapi kalau tidak ya kayak ini ya, misalnya tidak ditemukan ya, memang kita asal ya. Data tidak ditemukan ya, berarti teman-teman harus ya tidak di skala prioritas gitu guys ya. Artinya teman-teman ya secara umum reguler gitu ya, kecuali kalau dalam ini, kecuali dari 4 skala prioritas ini ya. Pelamar prioritas, ada guru P1 2021, D4 bidang pendidikan tenaga lulus, pendidik lulus tahun ajaran 2023, ada XTHK 2, tenaga non-ASN yang terdata di database. Itu yang prioritas gitu guys ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat teman-teman bisa lihat formasi apa yang sudah terbuka guys ya. Karena ini bisa teman-teman lihat aja seperti mirip saja seperti CPNS tahun 2024. Ini ada keterangannya untuk P3K guru cukup memilih instansi dan jenis pengadaan. Misalnya instansinya di pendidikan ya misalnya ya. Oke. Ini untuk P3K guru cukup memilih instansi dan jenis pengadaan. Jenis pengadaan misalnya P3K guru. Itu teman cari aja set. Contohnya berarti belum ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset, begitu belum ada. Jadi ya teman-teman cari aja nanti di sini, ini akan ada gitu. Jadi teman-teman sabar aja. Ini cukup banyak ya informasi-informasi tools yang baru. Nah, kalau teman-teman mau buat akun silahkan buat akun di sini. Di sini ya buat akun. Nah, coba. Oke, buat akun coba misalnya ini. Nah, misalnya ini ya. Teman-teman isi aja dari nick, KTP dan sebagainya. Ini nanti kakak akan bahas ya di video selanjutnya. Jadi teman-teman sabar, setiap hari kita intinya itu akan memberikan edukasi mengenai pendaftaran ya. Jadi kemarin sudah banyak yang terbantu dengan video-video yang kakak ya. Alhamdulillah ada yang sudah lolos administrasi, ada yang bermasalah juga dan curhat ke saya ya, karena rata-rata di CPNS tahun 2024 kemarin itu banyak sekali yang terlalu terburu-buru. Jadi kakak tidak sarankan teman-teman untuk membuat akun langsung pada hari ini, tidak. Karena masih panjang pendaftaran, jadi teman-teman sabar aja. Jadi jangan buru-buru mendaftar. Pantau saja, cek saja dulu data pendataan non-ASN-nya teman-teman. Apakah teman-teman termasuk di non-ASN terdata di BKN atau di D4 bidang pendidik lulus tahun 2023, ada XTHK 2 atau guru P1 tahun 2021. Itu teman-teman harus tahu. Jadi teman-teman harus itu ya. Sini ada banyak ya buku petunjuk, ada enggak ya? Oh, buku petunjuk masih SSCSN ya. Belum ada buku petunjuk untuk P3K tahun 2024, tapi tidak apa-apa lah ya teman-teman. Nah, nanti kita akan live ya di sosial media sebelah, di TikTok ya teman-teman. Silahkan mau bertanya, silahkan mengenai P3K atau mengenai CPNS silahkan ya, kita akan terbuka untuk umum, silahkan. Nah, kalau teman-teman mau lihat itu di Mars Entertainment di TikToknya kakak guys ya, silahkan. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Teman-teman jangan lupa next video kita akan memberikan edukasi mengenai bagaimana cara mendaftar di P3K tahun 2024. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.